Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tren kata kunci pencarian judul artikel dari beberapa penerbit. Nah, presentasi ini ditujukan untuk tugas akhir dari Python Pro A. Oke, lanjut. Nah, di sini tujuan kami permasalahannya itu adalah untuk mengetahui strategi penulisan judul artikel, sehingga nanti itu mampu bersaing dengan penerbit lain dan nanti akan paling sering muncul untuk pengguna yang lain. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini problemnya adalah bagaimana tren kata kunci judul artikel pada platform Medium tahun 2023 ini. Ya. Wah, seru nih, seru nih. Oke, lanjut. Ya, oke. Untuk menjawab permasalahan tersebut, nah kami menggunakan beberapa modul yang kami gunakan. Ada import drive, pandas, ray, string, ntlk, matplotlib, pyplot, kemudian ntlk.corpus, nltk.stem, nltk.tokenize, dan nltk.probability. Ya, seperti itu. Kemudian data yang kami gunakan itu adalah data dari Kaggle. Judulnya Medium Articles Dataset. Oke, lanjut. Nah, dari data mentah yang kami dapatkan dari Kaggle, nah itu kami melakukan pembersihan dan manipulasi dahulu, cleansing dan manipulasi. Ya, yang kami lakukan adalah yang pertama itu untuk mengatasi nilai yang hilang, yang tidak ada sama sekali, NA. Nah, itu yang paling banyak berada di kolom subtitle. Nah, itu kami isi dengan data dari kolom title. Jadi nanti subtitle itu akan nanti dianggap sama dengan title. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kami mencari data yang kembar, data ganda. Nah, di sini kalau jika ada data yang ganda itu akan kami hapus. Nah, untuk yang gandanya itu kami lihat dari title-nya. Seperti itu. Nah, di sini sebelum dilakukan cleansing dan manipulasi, nah di sini ada beberapa data yang tidak normal. Nah, seperti yang dilingkari di data subtitle itu ada NaN. Itu yang tidak diketahui nilainya. Kemudian banyaknya data yang kami dapat itu sejumlah 2.498 baris. Tuh. Lalu setelah kami lakukan cleansing serta untuk yang data ganda, nanti akan didapatkan next. Nah, untuk yang subtitlenya itu tidak terisi, itu nanti akan kami buat sama dengan titlenya sendiri. Kemudian bisa dilihat jumlah barisnya itu sekarang menjadi 1848. Berarti data yang ganda itu ada sejumlah berapa tadi? Ke slide berikutnya. Slide sebelumnya. Ada sekitar 700 baris, 700 data yang isinya ganda. Gitu. Ya, jadi setelah kami bersihkan didapatnya seperti ini yang sudah bersih. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, untuk yang pemrosesan teks judul akan disampaikan oleh Mas Rahman. Silakan. Terima kasih sebelumnya Mas Joman. Nah, untuk text processing sendiri, ini kita menggunakan library yang namanya Natural Language Toolkit atau NLTK. Nah, ini sering banget digunakan untuk text processing atau apa namanya? Ya mencari teks lah ya, memilah-milah teks.
Nah, yang pertama karena kita pakainya dari Google Colab. Google Colab itu tidak semua library support ya. Nah, jadi terpaksa kita harus install sendiri untuk NLTK-nya. Jadi nanti kita tinggal menuliskan import NLTK, terus kita download eh, package apa yang mau kita gunakan. Nah, karena saya nggak mau repot, jadi saya download semuanya aja, all langsung all. Oke ya. Nah, selanjutnya, sebelum masuk ke sana, tadi kan kita lihat bahwa title-title itu kan ada di kolom-kolom, di banyak kolom. Nah, satu-satu per kolom ada satu, per kolom ada satu, per kolom ada satu, per kolom ada satu. Nah, langkah yang pertama yaitu yang pertama kita harus mengumpulkan dulu title-title itu menjadi satu bagian atau jadi satu string lah istilahnya. Nah, ini yang pertama itu saya ambil string dari kolom title. Nah, ya kan, itu terus saya masukkan ke variabel yang namanya all title. Nah, itu jadi nanti dia akan menjadi eh, satu string yang isinya dari judul-judul yang ada di kolomnya tadi. Nah, ini outputnya ada di bawah itu. Nah, itu sebenarnya kalau ditelusuri di Google Colab itu bisa sampai ke kanan terus dan banyak banget. Nah, jadi cuma saya ambil itu aja sebagai sampelnya. Nah, itu kan selanjutnya itu di sini untuk penyaringan. Nah, itu kita namakan yang namanya tahap case closing. Itu proses penyaringan string dan judul dan menghilangkan karakter yang tidak perlu. Nah, di sini saya menggunakannya tadi yang saya disebutkan di atas yaitu import array itu regexec. Nah, jadi itu di regexec ini saya itu mencari kata-kata yang misalkan kita tadi kan tidak semuanya datanya itu saya terima dalam keadaan bersih. Jadi ada yang bentuknya HTML, ada yang itu. Nah, jadi harus saya bersihkan dulu. Untuk yang baris pertama, baris kelima itu sub sentence. Nah, itu saya mencari yang tadi bentuknya kayak HTML itu terus saya hilangkan. Itu nanti saya hilangkan biar nanti datanya bersih dan bisa diolah. Terus yang kedua, itu kan tadi datanya waktu title itu juga masih ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar semua. Nah, itu kita buat sama agar nanti ketika kita memproses teks itu bisa dianggap satu entitas yang sama gitu. Dan nggak dianggap berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya itu remove pronunciation mark. Nah, jadi di sini ini kita menggunakan yang namanya import string. Nah, ini fungsinya di baris ke-7 ini adalah untuk menghilangkan tanda baca selain tanda petik dan apa itu strip hash. Nah, begitu. Nah, selanjutnya di tahap 8 itu ada proses lagi itu untuk menghilangkan sebuah angka. Nah, itu kita menggunakan regexec ya, karena kita pakainya array sub itu mengganti. Jadi setiap ada angka itu saya ganti kosong gitu. Saya ganti satu kosong. Nah, terus selanjutnya kita proses lagi karena masih ada banyak-banyak simbol-simbol yang nggak jelas. Nah, itu kita hapus lagi menggunakan slash w yang di sini slash w. Nah, itu untuk mencari mencari kata selain karakter selain a b c d e sama underscore. Nah, itu kita cari itu selain itu. Nah, itu kan kayak simbol-simbol yang nggak jelas itu. Nah, terus kita ganti menjadi spasi gitu. Nah, selanjutnya itu double space karena tadi mungkin ada yang spasinya double lagi. Nah, kita ganti double space, kita ubah ke space menjadi satu kali space kayak gitu. Slash space itu berarti kalau ada yang lebih dari spasi lebih dari satu, nah nanti kita ganti menjadi satu spasi kayak gitu. Nah, selanjutnya next. Ya, next. Nah, yang selanjutnya yaitu tokenizing dan filtering data. Nah, untuk tokenizing tadi, kita kan udah punya satu string yang isinya banyak banget kalimat-kalimat atau kata-kata. Nah, itu kita bagi menjadi list-list kecil-kecil. Nah, ini bisa juga dilakukan dengan split. Tapi kalau split, itu kata yang sama itu tidak bisa dianggap menjadi entitas yang sama. Jadi itu kalau misal ada kata rumah dua, nah itu nanti rumah yang pertama sama rumah yang kedua
itu nanti tidak dianggap hal yang sama, jadi dianggap yang berbeda gitu. Nah, dengan adanya tokenizing ini dia akan menganggap bahwa rumah yang satu dan rumah yang kedua itu satu kesatuan rumah kayak gitu. Nah, setelah itu selanjutnya itu tahap filtering, stop removal. Nah, di stop removal ini intinya itu kita mau menghilangkan kata-kata yang tidak mempunyai keterkaitan gitu. Nah, contohnya kayak I, is, you, pokoknya kata-kata hubung ya gitu. Not all. Nah, itu bisa dilihat contohnya sebelum filtering itu ada not all, rainbow, and dan sebagainya. Nah, setelah filtering, rainbow, sunshine, n-nya hilang karena itu termasuk kata hubung kayak gitu. Nah, jadi kita memfilter itu bahwa kita ambil dari kata-kata kunci aja. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk selanjutnya ini penyederhanaan kata menjadi kata dasar. Nah, stemming kalau biasanya kalau di banyak orang menyebutnya stemming. Jadi itu kalau ada kata rainbow, nah itu kita ubah menjadi rainbow kayak gitu. Jadi kalau misal ada kata-kata berimbuhan itu kita ubah menjadi kata dasarnya kayak gitu. Nah, di sini stemming itu sebenarnya ada dua. Yang pertama pakai wordnet lematizer, yang satunya pakai portrait apa gitu. Saya lupa. Saya lupa. Nah, itu kita pakai milih yang ini karena ini kalau menurut saya ini filtering atau stemmingnya lebih baik kayak gitu. Selanjutnya, selanjutnya membuat grafik dari kata kunci dua artikel. Nah, setelah kita tadi udah membagi-bagi menjadi kata-kata itu, nah terus kita hitung kata-katanya berapa. Oh, ternyata setelah analisis hasil dari kata-kata itu menunjukkan angka yang besar. Itu berapa, sekitar 200-an lebih. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan di sini kita lihat grafiknya itu kan kumulatif ya. Jadi kalau untuk menunjukkan suatu jumlah itu kurang tepat perbandingan dari kata-katanya. Nah, makanya di tahap selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk bar biar kita menunjukkan secara jelas. Kayak gitu. Nah, di sini kita menggunakan library pandas sama matplotlib. Nah, biar semakin cepat nanti biar waktunya hemat juga. Ini kita sama, tinggal kita lengkapi dengan agenda title, terus annotate itu buat menunjukkan jumlahnya, biar kita sekali lihat untuk orang yang baru lihat juga udah tahu, oh itu ternyata besarnya banyaknya adalah 184, terus yang learning itu banyaknya 123 dan seterusnya, seperti itu. Nah, tapi biar lebih enak juga, kita juga karena kita mencari kata terbanyak, jadi perlu kita mengurutkan dulu kata dari frekuensi terbanyaknya. Nah, jadi kita di sini di ke-9 itu kita urutkan datanya dari yang terbesar ke yang terkecil. Kayak gitu. Nah, prosesnya seperti ini, sort value by table dan seterusnya. Oke. Nah, terus hubungannya apa kata kunci dengan artikel dan dengan waktu membaca dan dukungan? Oke. Sesuai jika dilihat dari hasilnya ya. Jadi kata data itu kalau kita ini sudah ada data yang saya urutkan dari reading time. Nah, untuk yang pertama itu judulnya itu menggunakan kata yang menjadi 10 teratas. Kebanyakan menjadi 10 teratas. Ada learning, terus data juga masuk kan ya. Data yang pertama, terus apa lagi? Oh ya, ada dua itu. Terus yang kedua itu pakai menggunakan data yang terbesar, yang tertinggi. Nah, dia maka posisi reading time-nya tinggi juga. Nah, terus yang ketiga itu ada apa ini? Oh, tidak ada. Terus yang keempat learning lagi dan seterusnya. Nah, terus untuk class atau dukungan, kayak biasanya kalau dalam sosial media bisa diartikan like. Clap itu kalau saya tepuk tangan itu gambar ikon tepuk tangan. Nah, jadi itu ini juga bisa dilihat bahwa penggunaan title-nya itu untuk yang tertinggi kelasnya itu menggunakan penulisan dari 10 teratas ini. Ini misalkan writing, ada apa lagi bisa dilihat sendiri coba ya, diperhatikan. Nah, itu ada write dan sebagainya. Ya,
Ya, ada model, ada, nah pokoknya kita menggunakan kata-kata yang menjadi tren di konteks ini. Nah, pada ini tidak bisa kita artikan ini berlaku untuk semua platform matching ya. Ini hanya berdasarkan data yang kita ambil gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu berdasarkan grafik data dari kata kunci di atas, artikel yang ditampilkan dapat didapatkan bahwa kata kunci yang mendominasi adalah judul artikel di semua penerbit adalah data, learning, writing, pattern, using, dan IA. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Jadi kalau misalnya kita pengen artikel kita itu bisa lebih banyak dimuat atau dilihat orang, itu kan kita harus mengikuti tren-tren atau kata-kata yang digunakan gitulah ya. Jadi kalau ada user dia mencari di pencarian dengan kata kunci yang sering muncul itu tadi, artikel kita juga akan dimuat. Ya mungkin nggak bisa paling atas karena kita baru, tapi setidaknya nanti kalau di next itu akan lebih sering muncul daripada yang tidak menggunakan kata-kata yang paling banyak tersebut. Nah, oke, selanjutnya habis. Oke, ya sudah, mungkin cukup itu aja. Oke.